Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala pujian, sembah, sujud, dan syukur kami kepadamu. Biarlah peziarah ini benar-benar boleh membuka mata hati dan iman kami semakin teguh kepadamu dan menaruh segala pengharapan di dalam kehidupan kami hanya kepadamu saja. Sebab hanya Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Saya mulai ngerti doa Katolik ini, rasanya kok gak ada yang doanya lebih indah, lebih bagus dari Maria. Ya, tepuk tangan untuk Maria ya. Ya, doanya pagi-pagi itu sejuk bateku, langsung menenangkan hati. Doanya Bu Maria tadi luar biasa. Doanya sangat lancar tanpa teks. Doanya juga sangat-sangat bagus. Ceritakan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kontribusikan. Kita punya tujuan supaya keluarga-keluarga di PTRS ini bisa hidup lebih rukun, lebih menghargai, dan bisa lebih bahagia. Tujuannya seperti itu, Pak. Kalau sebagai partner di kita udah sangat kompak, Pak. Siapa yang paling kompak? Kayak Kogun, Jackie walaupun tidak di keluarga tapi hatinya masih di keluarga. Idolanya banyak orang ya. Iya. Dulu barang walaupun sibuk masih bisa mau bantu miliki sampai belum bayar apa itu. Harapan semoga dengan bersiarah kita ini kita makin lebih dikuatkan dan makin dimantapkan imam pelayanan kita. Pagi hari ini benar-benar menggugah saya untuk semakin mencintai Yesus. Kita makin rukun ya antara suami dan istri. Kemudian dengan komunitas yang semacam ini kita makin dikuatkan. Ini kan kita punya dua figur pendoa yang luar biasa ya. Bagaimana kalau doa sebentar lagi? Doa sebentar seneng ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas segala kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan perjalanan ziarah ini. Dari awal, pertengahan, kita bermalam sampai besok. Biarlah kami semakin guyup, semakin erat persaudaraan satu sama lain. Demi untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi waktu kita ngomong betapa hebatnya, betapa karunianya, betapa ngomongnya baik ini, kita sedang memberikan vitamin-vitamin supaya Bu Rosa ini juga tampil makin lama makin baik, makin sempurna. 一段情要埋葬多少年？一段情要迟来我朝天。两个心要忍受多少痛苦的煎熬，才能够彼此我最明了？你应该会明白我的爱。虽然我终于向你坦白，昨天的你我不会相见的我，为什么你还不能明白？有年放弃。长久的祈祷。
dosaku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku. Sering ku mengingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu. Selamat datang di Seminari Menengah. Nah, ini Seminari Menengah Keuskupan Surabaya. Saya ditemani oleh Romo Dodo, Romo Muda bagian keuangan dan kepegawaian, Pak Nugi, Pak Nugroho, ini Wakil Kepala Sekolah Humas, Pak Andre, ini Wakil Kepala Sekolah Sarpras, Ibu Dani, ini Wakil Kepala Sekolah untuk kurikulum, ini bagian jadwal-jadwal pelajaran kurikulum, ini Bu Dani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Engkau telah mengizinkan kami, keluarga besar PTRS, untuk menjalani perjalanan laku rohani dan persaudaraan di hari ini. Mohon berkat untuk seluruh rangkaian acara seminar ini. Kau berkati dan menjadi berkat bagi semuanya hanya karena kasih-Mu. Demikian juga untuk rangkaian perjalanan kami selanjutnya. Kau berkati dengan pernyataan-Mu, karena Kau larang kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sedang berada di namanya Galeri Seminari. Galeri Seminari ini adalah tempat di mana orang tua para seminaris kalau berkunjung bisa di area ini. Nah, karena mereka kalau kunjungan tidak boleh masuk asrama. Termasuk minta maaf di seminar ini anak-anak tidak boleh pegang HP. Tapi ada yang namanya video call dengan orang tua 15 menit. Bukan tiap hari. 15 menit menunggu giliran. Jadi rata-rata giliran ya 3 minggu sekali baru dapat giliran. Itu pun menggunakan HP-nya asrama. Sudah 2 kali kepala sekolah seminari ini bersama tim ini mendapat apresiasi, namanya apa? Boskin. Boskin itu adalah apresiasi dari Dinas Pendidikan pemerintah untuk apresiasi kerja kepala sekolah yang mantap. Dan calon imam untuk masuk ke sini harus seleksi macam-macam, seleksi kesehatan, seleksi akademik, lalu seleksi psikologi, termasuk seleksi wawancara motivasi, termasuk kebugaran jasmani. Nah, ini untuk masuk ke sini itu seleksinya panjang. Dan di sini tidak semua akhirnya lanjut jadi romo. Jadi di sini ada yang namanya panggilan untuk imamat umum. Jadi nanti di kelas berapa mereka kalau sudah memutuskan untuk tidak lanjut ya silakan untuk lanjut ke pindah sekolah, mutasi, atau nanti lulusan ke perguruan tinggi bisa. Bu Rina dan Pak Andri baru pulang dari Australia 2 minggu di sana untuk studi banding sekolah asrama yang dikelola oleh Romo-Romo Siem di Australia. Nah, ini sudah 2 tahun kita bersama dengan mereka.
Jadi meskipun kita ada di kecamatan, tapi jaringannya keren, internasional. Yang dua kolom ini 1810 Surabaya masih dilayani oleh para misionaris dari Batavia. 1923 wilayah Jawa Timur dibagi dua, Surabaya dan sekitarnya itu dilayani oleh Romo CM, Malang dan sekitarnya itu dilayani oleh Romo Karmel. Ini adalah foto katedral Soferdi dan Sinui 1. Ini adalah gereja pertama di Surabaya yang sekarang sudah tidak ada, di Jalan Cendrawasih. Lalu gereja kedua adalah gereja Panjen. Baru gereja ketiga adalah Katedral Surabaya. Besok kita akan berkunjung ke Posarang. Posarang itu adalah salah satu situs sejarah eklesial gereja Surabaya. Itu devosi. Salah satu kekasannya adalah batu kali. Ini adalah sejarah misi Blitar. Lalu yang ini, dua ini adalah sejarahnya seminari. Nah, jadi ini riwayatnya mulai dari Kepanjen, Dinoyo sampai Garum. Nah. Saya ini terpanggil untuk rekan-rekan kerja cerita kelebihannya beliau. Romo Fusi itu mengajari kami untuk apapun masalah hidupmu, ingat kamu tidak sendirian, ada Tuhan Yesus yang menangani. Saya melihat Romo Fusi ini sebagai Romo yang memiliki ide-ide yang cukup luar biasa menurut saya. Menurut saya, Romo Fusi ini adalah pribadi yang humble, lalu spiritualis. Kalau saya itu melihat Romo itu punya sabar yang luar biasa menghadapi mamanya. Itu yang setiap saat telepon, nah itu saya sendiri sebagai perempuan kalau ibu lama-lama telepon itu kadang juga pusing gitu loh. Ini Romo Fusi telaten. Setiap jam 9 malam. Iya, setiap hari. Ini kegiatan PTRS di Garum ini kan kegiatan kita, tapi justru kita yang dikasihi sama Romo Fusi, yang dikasih makan, dikasih cemilan, dan itu gratis, tidak bayar. Sebagai Romo moderator, dia juga sangat mengasihi PTRS. Terima kasih. Romo Fusi ini ada Romo yang tampil apa adanya. Dia berani ngomong semuanya kekurangan, kelebihannya dia berani ngomong gitu. Sehingga itu mungkin yang membuat orang-orang di sampingnya yang saya pikir. Saya mengenal Romo Fusi, saya lihat Romo Fusi ini sangat sabar, juga komunikatif. Kalau sama siapa nih semua umat. Iya, Romo Fusi ini memang saya kira satu-satunya ya. Jadi kita semuanya perlu banyak juga kalau mau tidur juga mendoakan Romo, semoga panjang umur gitu ya. Karena Romo memang punya karisma, punya banyak berkat dari Tuhan yang mana dengan Romo itu disalurkan kepada kita semua, sehingga kita tuh merasa diayomi begitu Romo. Kalau menurut saya Romo Fusi ini Romo yang begitu perhatian ke PTRS. Jadi setiap kali diundang sama PTRS itu datang sendiri, nyetir sendiri. Jadi luar biasa. Terima kasih. Saya diangkat dari salah satu stafnya, tapi sering bolos karena ya kesibukan keluar terus. Tapi sekali lagi dengan tangan yang dingin. Jadi, ya, itulah Romo Fusi. Jadi kita mengalami 3 kali Romo moderator, Romo Gosal, Romo Dijoko, yang terakhir judulnya Romo Fusi.
Yaitu saya tadi sudah disaksikan oleh diberi kesaksian oleh beberapa rekan-rekan kita bagaimana Romo Fusi. Memang saya mengatakan dengan Pak Teguh, atensinya luar biasa, agamisnya luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Pada waktu Romo Fusi, saya mintakan izin untuk ikut siaran untuk wisata rohani sama kita, rombongan ke Vietnam. Saya menjamin dari Bapak Uskup, benar KJV, benar saya butuh seorang romo membina wisata rohani kita. Tapi dibuktikan oleh beliau waktu dalam wisata rohani di kapal itu, beliau dicoba cobaan yang berat oleh salah satu wakil ketua umum kita. Tapi beliau terlalu betul-betul kuat imamnya sampai mandi cuci muka. Setiap acara PTRS tidak pernah tidak hadir, memberikan waktu, tenaga, pikiran, ikhlas, dan biaya seperti hari ini. Jadi salah satu yang saya ingin sampaikan yang selain yang disampaikan adalah kalau kita sudah menerima Romo sudah give, kita juga harus give out. Saya yakin kita dijamu itu seneng, tapi kalau kita habis dijamu kita juga memberi lebih seneng kan? Karena orang hidup itu harus give and take. Wahai para suami yang disenangkan oleh istri, kalau dapat rezeki harus sebagian besar kasihkan istri untuk beli Hermes. Jadi Pak Jeffrey setuju. Ya, angkanya katanya Pak Jeffrey nggak usah ngomong sekarang, dia akan lihat, ya toh, karena ini DPR-nya apa? Menurut saya, hari ini yang mau saya sharingkan, orang hidupnya harus ngerti dua kata itu cocok, kangen. Kangen itu adalah orang yang tahu membalas kebaikan orang lain, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan sahabat, sparring partner, kebaikan anggota-anggota paguyuban kurang rusuk, termasuk Bu Gloria ada bisa ini membuat PTRS bisa dekat dengan romo-romo Soferdi, ya toh? Ya, kalau tidak melalui ketok pintunya Bu Gloria kan juga nggak bisa. Jadi saya ngomong pada dua ibu ini, ketua umum juga, ketua umum itu banyak moderator yang kerjanya adalah tokoh-tokohnya. Kita sangat salut kepada Romo Fusi sebagai moderator, dan waktu berfitnah, menjadi kata maupun keseharian pada saat berbagai acara paguyuban kurang rusuk, Bapak hadir dengan hati yang tulus sampai nyetir mobil BMW, ya toh, itu saya ini berdiskusi tidak ya toh, saya ini dimarahin. Kenapa? Saya ini merasa kenal banyak Romo, tapi Romo yang istimewa adalah PTRS ini ada dua cara untuk membantu tempat seminar ini. Satu tentu dari paguyuban, tentu memakai paguyuban ini kan semua dalam peserta arisan. Kedua, spontanitas dari yang mau, karena kita nggak pernah maksa loh ya, Pak Yulianto, Mbak sini Pak Yulianto juga tak hadir. Ini kalau ini kebersamaan Pak, kebersamaan kenapa saya hadir? Kalau saya butuh panitia, kalau saya butuh panitia dalam dana, Pak Yulianto ini nomor 1 2, saya sekian. Ya, saya terima kasih banget. Terakhir Suverdi juga, beliau juga, ya toh, Pak Jeffrey juga. So we must find the right sparring partner. Kita harus mencari sparring partner yang sama, mau jadi orang baik, mau jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita juga mau paguyuban akan menjadi bermanfaat juga bagi pertumbuhan, pengembangan, dan kebutuhan baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Koko thank you, boleh duduk ya. Terima kasih semua ya Pak Gloria, ya Pak Jeffrey dengan saya tadi, karena ini partner saya. Dan ini mumpung hampir 80% pengurus ada di sini semuanya. Kita nanti bulan September sudah PTRS itu mencapai periode ke-8. Jadi Romo Fusi ini sudah mengalami 2 kali periode sebagai moderator.
kalau ke-8 kita tetap mempertahankan revolusi. Setuju nggak kalian? Baik, itulah Pak Teguh. Jadi secara ultimatum, secara kesepakatan bersama, bukan kesepakatan bersama, tetap Romo Fusi sebagai Romo Moderator periode kita membutuhkan satu sama lain. Seperti tadi saya di B1, B2 saya ngomong, kalau kita berteman di paguyuban orang Turusu, jangan mencari temannya teman, cari kelebihan teman. Ya, dan itu saya praktekkan juga di sini. Kita cari apa kelebihan Romo Fusi. Ya, itu yang kita pelajari, itu yang menjadi action plan kita sebagai, kalau saya anggap saya sebagai entrepreneur, saya mau belajar kelebihan orang, bukan mencari kelemahan orang. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita di sini bersama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Izinkan kami mengalami perjumpaan, persaudaraan, kasih, berbagi, dan peneguhan iman dalam kunjungan PTRS pengurus di seminar ini. Kau berkati, Kau kabulkan hanya dengan kasih-Mu. Dan semoga perjalanan kami selanjutnya dalam lindungan-Mu senantiasa. Izinkanlah mujizat terjadi hanya karena kasih kuasa-Mu. Bagi keluarga besar pengurus PTRS ini dalam lagu ziarah ini hanya karena belas kasih-Mu. Engkaulah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Semoga para saudara-saudari semuanya perjalanan dan pelaku rohani, terutama di seminar ini dan juga tempat-tempat ziarah, diberkati berkat kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati, terkabul doa-doanya. Amin.